Sintayong itu bagus, tapi bagusnya kalau di Korea itu. Indonesia dengan speed and power mungkin nggak cocok. Roberto Mancini kurang apa Roberto Mancini ketika dia menangani, tapi belum tentu cocok yang melatih di Arab. Nah sama dengan kita. Oleh karena itu pilihan ini sangat tepat bagi PSSI. Kalau saya sih, andaikan saya ketua umum, waktu kalah lawan China sudah langsung saya ganti itu. Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI saya berhentikan. Ini menurut saya sudah terlambat malah. Kita harus ngambil keputusan. Apakah ini keputusan tidak beresiko? Beresiko. Tetapi kalau tidak mengambil keputusan pun beresiko buat kita. Kami ini mengambil risiko berat dengan langkah ini. Ya kan, kita mengambil risiko yang berat. Kenapa risiko yang berat? Andaikan kalau kita tetapkan biarkan STY misalnya kalah kita di Piala Dunia, paling yang dimaki-maki orang STY, bukan Pak Erik. Ya kan, orang akan salahkan Pak STY, bukan Pak Erik. Tapi ini enggak, risiko diambil oleh Pak Erik. Merdeka, Bung Joy. Baik. Apa maksudnya merdeka? Ya harus merdeka dong. Saya kemarin sengaja baca kolom komentar, itu banyak yang mengharapkan tetap stay. Bahkan teman saya ada sampai nangis. Langsung dipecat, siapa sih yang pecat-pecat itu sih? Siapa? Artinya memang dukungan itu masih sebesar itu, Bung Yuke. Ini tentu akan menjadi tekanan untuk pelatih baru nanti. Kalau semisalkan hasilnya di pertandingan pertama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian memang akan seperti itu. Bahkan sekarang tekanannya bukan ke pelatih yang baru, tapi ke Erick Thohir, ke federasi, ke Exco. ST-nya dipecat jadi sedih. Masyarakat Indonesia ini masih istilahnya belum bisa move on, atau ini lagi sedang jatuh cintanya gitu kan, lagi sedang jatuh cintanya tiba-tiba dipatahkan gitu kan, cerai paksa istilahnya ini kan. Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Gembar-gembornya si Luis van Gaal dapatnya pelatih gagal. Ya, Fabrizio Romano melalui laman media sosialnya mengabarkan Patrick Kluivert dikontrak PSSI. Ngomongin soal Kluivert, gue harus ganti penampilan dulu karena ini berkaitan sama kartel-kartel ini. Nih lu lihat skandalnya Patrick nih. Yang paling parah adalah ini terlibat judi online. Nah ini dia. Selain itu juga dia sempat diisukan terlibat match fixing. Belum lagi nih, kalau ini nggak usah dibahas lah, nanti kita di ban. Apakah ini memang dicari sesuai kriteria untuk bermain? Ya kita nggak tahu lah ya. Dari pengalaman kepelatihannya kan memang belum teruji betul. Dia menangani negara Curaçao ya. Itu pun nggak punya prestasi yang itu, lalu di level klub lah gitu ya. Sebenarnya saya agak khawatir dalam arti dia pengalamannya jauh lah kalau dibandingkan Van Gaal atau Guus Hiddink. Sebelumnya pada tahun 2015-2016 ia menjadi pelatih kepala Curaçao. Ia pun tidak menampilkan sesuatu yang istimewa. Padahal Curaçao di era tersebut, bahkan sampai sekarang ada beberapa pemain yang teman-teman bermain di Eropa, bermain di kompetisi yang secara iklim luar biasa atmosfernya. Jadi ketika Curaçao memiliki banyak pemain-pemain yang berasal dari Eropa, dia tidak mampu menampilkan permainan yang sesuai diharapkan, yang diinginkan oleh Federasi Sepak Bola Curaçao. Kalau kita lihat rekam jejaknya Patrick Kluivert, nggak ada apa-apanya juga dibandingkan Sintayong loh. Kalau misalnya gitu mah udah sesuai dengan kriteria nih, udah nggak perlu di briefing lagi nih. Ternyata yang dibilang Marcelino selama ini tidak salah. Karena seperti ini sudah pasti Erick Thohir mengambil perjudian. Karena kita harus akui juga, siapapun penggantinya, walau mungkin nanti Glenn akan sebutkan, itu juga tidak menjamin tim ini akan stabil. Walaupun ini penggantinya jelas dari Eropa ya. Ya katakan dari Belanda lah gitu ya. Yang diharapkan bisa lebih cepat chemistry-nya. Enggak jaminan juga. Belanda ini keras kepala semua ini Belanda. Target ya guys ya, target sesuai yang diberikan oleh Pak Erick Thohir tadi, betul. Target untuk seorang Patrick Kluivert adalah lolos ke Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Oke guys ya, ingat. Target adalah lolos Piala Dunia. Tidak lolos Piala Dunia berarti out. Bener ya? Setuju semua, sah ya?
PSSI itu memang banyak yang nggak suka dengan Sintayong. Ya iyalah, esko PSSI itu dipilih oleh klub, alias mereka itu perwakilan klub, atau dengan kata lain adalah orang klub. Sementara klub di Indonesia itu banyak yang nggak suka Sintayong. Ya udah cocok. Contoh salah satunya adalah Khairul Anwar, esko PSSI bidang disiplin alias anggota Komdis PSSI asal klub PSIS Semarang. Baru-baru ini mengunggah postingan di sosmednya yang bertuliskan, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Udah gitu pakai foto yang diedit lagi. Ini editan lo ya. Ya jelas unggahan ini rame dikomentari dan penasaran apakah benar Sintayong dipecat. Ini lucu loh orang kayak gini. Nah ini cukup nggak waktunya buat pelatih baru nanti dalam waktu yang mungkin maksimal seminggu misalnya? Faktanya nggak sampai seminggu. Belakangan ini ya mungkin kalau di masa lalu bisa pemain timnas liganya diliburin gitu ya. Pemain timnasnya kan pemain yang dari klub Indonesia semua di masa lalu, nggak ada diaspora kan. Bisa liganya diliburin, TC seminggu 2 minggu atau bahkan sebulan gitu, atau dikirim kemana gitu. Sekarang nggak akan bisa seperti itu karena pemain itu punya klub ya. Jadi nggak mungkin pemain itu kumpul dalam waktu seminggu ya. 5 hari 4 hari itu udah maksimal. Kita nanti waktu pertandingan lawan Australia sangat mungkin pemain yang dari Eropa langsung ke Australia. Kumpul 3 hari, 4 hari itu sangat maksimal. Jadi seminggu yang tadi Anda bilang tuh nggak akan juga penuh seminggu begitu ya? Nggak akan gitu. Dan itu yang dimiliki oleh pelatih baru nanti, entah siapapun itu. Kalau sekarang namanya kan Patrick Kluivert. Ya kita nggak tahu, diresmikan nanti tanggal 12. Apakah dia atau bukan. Tapi yang jelas pelatih baru memiliki waktu yang sangat sedikit. Jadi ini resikonya cukup besar ya? Ini resiko yang sangat besar. Ditambah lagi Patrick Kluivert ini diberitakan dia punya utang judi ya 16 miliar. Pemain judi. Bahkan utang judinya itu sampai ditagih loh oleh mafia judi loh, sama mafia. Ya udahlah boy, kita tinggal tunggu announce resmi dari PSSI aja. Itu kan baru dari Fabrizio Romano ya. Masa iya salah sih? Pokoknya kalau bukan Sintayong yang latih timnas Indonesia, gua doain Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Banyak banget tuh yang komen begitu. Jangan dong. Kalau untuk tim nasional kita harus tetap support siapapun pelatihnya. Katanya mau sepakat untuk kita melawan mafia. Justru kalau kita nggak lolos Piala Dunia, itu mafia seneng karena kita akan kembali berkutat di lingkaran ASEAN. Dengan lolos Piala Dunia, level kita naik. Ring kita juga lebih tinggi, yaitu di Piala Asia dan Piala Dunia. Kalau kita lolos, mafia mau bermain apa? Di tingkat dunia atau Asia, mereka belum tentu punya kuasa. Jadi, ayo semangat tetap support timnas Indonesia.